Halo sahabat harus nonton, kembali lagi di channel yang akan mengulas alur cerita film-film populer. Spesial hari ini, kita akan membahas sebuah film superhero terbaru, yaitu Deadpool and Wolverine yang baru saja rilis tahun 2024. Yang dimana Deadpool 3 ini akan menceritakan perjuangan dari seorang Deadpool untuk mempertahankan alam semestanya agar tidak dimusnahkan. Film ini juga banyak menampilkan para cameo superhero yang tidak kita duga. Oke teman-teman, bersiaplah untuk film MCU populer tahun ini. Inilah Deadpool and Wolverine. Film diawali dengan memperlihatkan Deadpool sedang berada di alam semestanya. Ia bersyukur telah masuk ke MCU dan terlihat sedang menggali kuburan Logan alias Wolverine yang sudah tewas di film Logan tahun 2017 lalu. Untuk sebuah alasan, Deadpool marah-marah sambil menggali kuburan tersebut. Setelah mengeluarkan tengkorak Wolverine, tiba-tiba pasukan TVA datang menangkapnya. Deadpool ini dianggap telah banyak melanggar aturan perjalanan waktu. Namun Deadpool yang tidak ingin ditangkap, ia langsung membuat KO para pasukan TVA menggunakan tengkorak adamantium Wolverine itu. Di sela-sela pertarungan, Deadpool menceritakan penyebab dirinya diburu oleh pasukan TVA, di mana semuanya berawal di tahun 2018. Entah bagaimana Deadpool berpindah ke Earth utama MCU, yaitu Earth 616. Terlihat ia sedang wawancara bersama Happy Hogan. Wawancara tersebut dilakukan karena Deadpool ingin menjadi orang yang berguna. Intinya ia ingin bergabung ke dalam pasukan Avengers. Namun karena beberapa alasan, Deadpool ini ditolak oleh Happy. Deadpool lalu kembali ke Earth asalnya yaitu Earth 1005. 6 tahun kemudian, kita akan melihat Deadpool yang bekerja di sebuah dealer mobil, di mana saat menjadi pengawas test drive, ia sempat-sempatnya menghina mobil merek Honda Odyssey yang digunakannya. Terlihat ia juga bekerja dengan Peter, dan Deadpool saat ini sudah tak ingin menjadi superhero lagi. Scene kemudian memperlihatkan hari ulang tahun Deadpool. Semua teman-teman Deadpool merayakannya. Bahkan si nenek buta sempat meminta obat kepada Deadpool. Namun Deadpool berkata bahwa hal itu tidak dibolehkan oleh Kevin Feige. Hubungan Deadpool dan Vanessa diketahui saat ini tidak berjalan dengan baik. Vanessa bahkan telah memiliki pacar baru, kata Deadpool. Sementara dirinya masih saja galau dan pesta pun dimulai. Deadpool menyampaikan pidatonya bahwa ia sangat beruntung memiliki teman-teman seperti mereka. Dan ketika meniup lilin, Deadpool tiba-tiba didatangi oleh pasukan TVA yang ingin membawanya. Pasukan tersebut memaksa Deadpool untuk ikut bersama mereka ke TVA. Saat terbangun, ia ternyata sudah ada di TVA dan sedang berada di depan Paradox. Awalnya Deadpool mengira bahwa ia dibawa ke TVA karena ia telah menggunakan mesin waktu di film Deadpool 2. Namun Paradox mengatakan bukan karena itu. Deadpool dibawa ke TVA karena kata Paradox, si Deadpool terpilih menjadi penyelamat dunia Marvel. Paradox selalu menyuruh Deadpool untuk meninggalkan timeline-nya dan pindah ke timeline utama. Tentunya Deadpool menerima dan langsung memakai kostumnya. Namun ketika Deadpool sudah siap, Paradox berkata bahwa Deadpool tidak akan bisa kembali ke dunianya karena dunia Deadpool akan mati karena makhluk jangkarnya sudah tidak ada. Dan ternyata makhluk jangkar di dunia Deadpool tidak lain adalah Logan alias Wolverine yang telah mengorbankan diri menyelamatkan X-23 di film Logan. Alam semesta Deadpool akan dihapus beberapa puluh tahun lagi. Namun Paradox yang ditugaskan untuk mengawasi dunia Deadpool tidak sabaran. Ia ingin menghilangkan alam semesta Deadpool dengan cepat. Bahkan Paradox juga sudah membuat sebuah alat penghancur dunia untuk memuluskan rencananya. Deadpool yang tidak ingin orang tercintanya menghilang begitu saja, tentu saja ia menolaknya meskipun diiming-imingi pindah ke timeline utama oleh Paradox.
Karena itulah Deadpool lalu menggali makam Logan untuk mencari Logan baru, karena ia pikir jika Logan berhasil kembali maka alam semestanya tidak akan dimusnahkan. Demikianlah kronologi awal mengapa kita melihat Deadpool membantai pasukan TVA di awal film tadi. Deadpool kemudian mendatangi berbagai macam universe untuk mencari Logan. Mulai dari Logan kecil, Logan imut, Logan penjudi, dan juga Logan-Logan yang lainnya. Semuanya ia datangi. Deadpool lalu sampai di tempat Logan yang sedang berada di sebuah bar. Logan ini terlihat sudah sangat putus asa. Ia bahkan tidak bisa mengeluarkan cakarnya. Namun setelah mabuk, Logan ini malah pingsan dan dengan mudah dibawa oleh Deadpool ke hadapan Paradox. Si Paradox malah kesal kepada Deadpool karena ia tidak bisa seenaknya mengganti makhluk jangkar. Apalagi Wolverine yang ia bawa adalah Wolverine terburuk yang sudah mengecewakan alam semestanya. Paradox pun kembali mengajak Deadpool untuk meninggalkan dunianya dan pindah ke timeline utama. Namun Deadpool tidak mau meninggalkan orang-orang yang ia sayang. Dari sini Deadpool juga mengetahui bahwa mesin penghancur timeline yang dibuat Paradox itu ternyata tidak ada izinnya dari petinggi TVA, alias ilegal. Deadpool dan Wolverine kemudian dibuang ke The Void. Namun mereka tentunya tak tahu mereka sedang berada di mana. Terlihat juga ada logo 20th Century Fox di sana. Lalu terjadilah pertarungan di antara mereka karena Wolverine yang tidak bisa tenang. Dan karena mereka berdua sama-sama memiliki healing factor yang cepat, mereka pun bisa saling hantam dengan penuh semangat. Mereka lalu berhenti bertarung karena Deadpool mengatakan bahwa ia bisa membantu Wolverine memperbaiki dunianya menggunakan TVA. Di sana juga terlihat ada seseorang yang dari tadi telah memperhatikan mereka. Dan juga banyak sekali komplotan penjahat yang datang. Tiba-tiba Kapten Amerika juga datang. Melihatnya Deadpool sangat senang karena bisa team up dengan Kapten. Namun ternyata pria itu bukanlah Kapten Amerika, melainkan anggota Fantastic Four, Johnny Blaze. Di sanalah Wolverine harus melawan Sabretooth. Pertarungan sesama mutan pencakar pun dimenangkan oleh Wolverine. Namun pada akhirnya mereka berdua berhasil ditangkap oleh pasukan tersebut. Johnny juga ikut ditangkap. Ia menjelaskan bahwa tempat mereka itu adalah di The Void, tempat di mana TVA membuang semua orang yang melawan. Johnny juga mengatakan bahwa The Void dikuasai oleh Elliot, sebuah awan yang dapat memakan semua yang dilaluinya. Dan jika tidak ingin dimakan, maka mereka harus bekerja untuk seorang wanita penguasa di sana. Wanita itu dan pasukannya tinggal di bangkai tubuh Ant-Man. Dan wanita tersebut tidak lain adalah Cassandra Nova. Cassandra merupakan adik kandung dari Profesor Charles Xavier. Dan Cassandra ternyata sudah lama berada di The Void. Ia juga sudah lama ingin menangkap si Johnny. Di sana Deadpool lalu memprovokasi Cassandra. Ia mengatakan bahwa Johnny telah menghinanya dari tadi. Pada akhirnya si Johnny pun harus berakhir di tangan Cassandra. Deadpool lalu meminta bantuan ke Cassandra agar mereka bisa dibawa keluar dari The Void. Namun Cassandra ini tidak pernah keluar dari sana. Ia senang berada di situ karena ia tidak perlu menahan kekuatannya. Dengan mudahnya Cassandra bisa menghancurkan si Wolverine. Ia juga merasuki pikiran Deadpool mengenai dirinya dan Vanessa. Lalu ia memanipulasi Deadpool agar Deadpool merasa dirinya bersalah. Untungnya si Deadpool segera sadar, lalu Wolverine berhasil menusuk Cassandra dari belakang. Elliot lalu datang untuk memakan mereka. Namun untungnya Wolverine dan Deadpool bisa lolos menggunakan jet yang nganggur. Wolverine pun tak lagi ingin mendengarkan ocehan si Deadpool. Lalu mereka tiba di sebuah bar untuk mencari makan. Deadpool kemudian bercerita bahwa dirinya ingin menjadi orang yang berguna. Ia ditolak oleh Avengers, ditolak di X-Men, bahkan ditolak oleh pacarnya sendiri. Deadpool juga berkata bahwa Wolverine di dunianya mati karena menyelamatkan seorang anak bernama X-23. Tiba-tiba muncullah seekor anjing yaitu Dogpool, yang ternyata milik seorang varian Deadpool bernama Deadpool Ganteng.
Deadpool iri dengan Deadpool ganteng yang memiliki pistol emas. Deadpool ganteng mengatakan bahwa masih ada banyak Deadpool lain di tempat tersebut. Ia lalu memberitahu arah tempat perbatasan. Menggunakan mobil Honda Odyssey yang dimiliki Deadpool ganteng, mereka pun pergi menuju perbatasan tersebut. Di tengah perjalanan, Deadpool terlihat membuli baju Wolverine dan keceplosan mengatakan bahwa mereka mungkin saja bisa memperbaiki dunia Wolverine. Wolverine yang tidak tahu kalau hal tersebut ternyata tidak pasti, tentu sangat kesal. Namun Deadpool kembali mengatakan bahwa ia membutuhkan Wolverine agar bisa menyelamatkan keluarganya. Wolverine yang terlanjur kesal karena merasa dibohongi pun berbalik mengatakan bahwa Deadpool memang orang yang sangat mengecewakan. Pantas saja dirinya tidak diterima di Avengers. Bagaimana menyelamatkan dunia? Deadpool saja tidak bisa menyelamatkan hubungan asmaranya. Karena kata-kata itu, Deadpool menjadi emosi sehingga membuat mereka langsung bertengkar di dalam mobil. Mereka terlihat terus berkelahi sampai malam hari, dan pada akhirnya keesokan harinya terlihat mereka tertidur. Ketika itulah mobil mereka tiba-tiba dibawa seseorang, dan mereka terbangun di sebuah tempat yang kelihatannya ada kehidupan di sana. Dan ternyata di sana tinggal berbagai macam superhero. Ada Elektra, Blade, dan juga Gambit yang diperankan oleh Channing Tatum. Di sana Deadpool mengetahui bahwa Magneto sudah mati. Namun di sana juga ada seorang anak bernama Laura alias X-23 yang diselamatkan oleh Logan terdahulu. Mereka semua telah dibawa oleh TVA ke tempat tersebut. Dan satu-satunya cara untuk keluar dari tempat itu adalah melalui Cassandra. Mereka semua terkejut karena Deadpool dan Wolverine selamat dari Cassandra. Mulai dari The Punisher, Daredevil, Quicksilver, tidak ada yang selamat dari Cassandra. Deadpool lalu mengajak mereka untuk mengalahkan Cassandra. Namun mereka membutuhkan helm Juggernaut untuk membelok kekuatan pikiran Cassandra. Karena sudah bosan bersembunyi, mereka semua akhirnya setuju untuk bersatu mengalahkan Cassandra. Di malam hari terlihat Laura mendatangi Wolverine. Di sana Wolverine merasa bersalah karena telah meninggalkan teman-temannya. Namun berkat Laura yang bercerita mengenai Wolverine di dunianya, akhirnya Wolverine sedikit tersadar. Mereka pun bersemangat untuk mengalahkan Cassandra. Di malam hari itu, terlihat juga Paradox sedang menelpon anak buah Cassandra. Ia bertanya mengenai keberadaan si Deadpool. Paradox juga menyuruh orang ini membunuh Cassandra karena sepertinya Cassandra sudah berada di luar kendalinya. Keesokan harinya menggunakan Honda Odyssey, Deadpool dan para superhero terlihat mendatangi markas Cassandra untuk mengalahkannya. Setelah berhasil menghancurkan gerbang depan, mereka langsung terlibat pertarungan dengan para anak buah Cassandra. Masing-masing superhero mulai melakukan aksi mereka menggunakan kekuatan mereka masing-masing. Sementara Deadpool dan Wolverine langsung menuju Cassandra. Pertarungan terus terjadi. Setelah membuat Deadpool KO, Cassandra lalu melumpuhkan Wolverine. Sementara di luar terlihat Laura berhasil mengalahkan Juggernaut. Cassandra pun berhasil memasuki pikiran Wolverine. Di sana terlihat bahwa Wolverine benar-benar telah mengecewakan alam semestanya. Ia bersembunyi dan kabur saat bencana terjadi. Teman-temannya meminta bantuan, namun saat dirinya kembali ia menemukan anggota X-Men sudah pada KO. Cassandra lalu mengajak Wolverine untuk tinggal bersamanya di The Void. Di saat yang sama, Deadpool berhasil mendapatkan topeng Juggernaut yang diberikan oleh Laura dan langsung memakaikannya ke Cassandra. Mereka pun berhasil melumpuhkan Cassandra, namun saat itu tiba-tiba si anak buah tadi datang menembak bosnya. Wolverine menyuruh Deadpool untuk melepaskan Cassandra. Wolverine berkata, jika Charles Xavier mengetahui keberadaan Cassandra, ia mungkin akan mencarinya. Karena hal tersebut, Cassandra menjadi luluh dan memberikan cincin Dr. Strange yang katanya ia bunuh beberapa hari yang lalu. Pada akhirnya mereka pun kembali ke dunia luar meninggalkan para superhero yang harus menghilang dimakan Elliot. Mereka berhasil kembali ke alam semesta Deadpool.
Di sisi lain, Cassandra mulai menyadari anak buahnya telah dipaksa oleh Paradox untuk membunuhnya. Sementara Paradox melarang Deadpool and Wolverine masuk ke TVA. Dan saat itu, Cassandra juga datang ke sana. Ia merasuki pikiran Paradox dan mengetahui bahwa Paradox telah membuat alat penghapus timeline. Cassandra yang sudah bosan di The Void berencana menggunakan alat penghapus timeline itu untuk menghilangkan semua timeline yang ada, agar dirinya bisa menjadi dewa. Di sisi lain, B-15 petugas TVA mengetahui bahwa ada yang aneh dengan tempat yang dijaga Paradox. Dan ketika Wolverine dan Deadpool bangun, mereka didatangi oleh Dogpool dan juga si Deadpool ganteng. Saat itu juga, tiba-tiba Deadpool yang lain mulai berdatangan. Ada Ladypool, Babypool, yang intinya 100 varian Deadpool datang memburu mereka. Karena ternyata 100 varian Deadpool itu merupakan anak buah Cassandra. Deadpool pun mengajak mereka bernegosiasi namun tidak berhasil. Tidak sengaja Deadpool menggunakan Deadpool ganteng sebagai tameng, namun sayangnya si Deadpool ganteng ini tidak bisa beregenerasi dan akhirnya meledak. Sementara Wolverine dengan santainya berjalan sambil menggendong Dogpool. Deadpool pun mengambil pistol emas milik almarhum Deadpool ganteng. Dan karena tidak ada pilihan lain, mereka pun bekerja sama untuk mengalahkan 100 Deadpool tersebut. Dengan gampangnya mereka dapat mengalahkan semua Deadpool itu, sambil ditonton oleh si nenek buta dari kejauhan. Sayangnya semua Deadpool bisa beregenerasi, namun untungnya datanglah si Peter teman Deadpool yang berhasil mengalihkan perhatian semua Deadpool. Diketahui semua Deadpool ini ternyata memiliki Peter, sehingga mereka langsung fokus kepadanya. Sementara Deadpool dan Wolverine pergi melarikan diri. Scene lalu berpindah menuju Cassandra yang telah tiba di alat penghilang timeline itu. Ia sudah siap menggunakan alat tersebut. Di sisi lain, Paradox memberitahu bahwa jika mereka ingin menghentikan alat tersebut, maka mereka harus menyambungkan kedua sumber daya alat itu supaya meledak. Sumber dayanya ternyata adalah sebuah tabung bermateri dan antimateri. Namun siapapun yang mencoba menggabungkannya pasti akan mati. Cassandra mulai menyerap energi alat tersebut untuk menghilangkan semua timeline. Sementara Deadpool dan Wolverine berdebat mengenai siapa yang akan mengorbankan dirinya. Namun Wolverine berkata bahwa dialah yang berhak berkorban karena ia tidak memiliki apa-apa lagi. Dengan ulahnya, Deadpool pun mengambil alih untuk mengorbankan dirinya. Ia langsung mengambil salah satu materi. Di sisi lain, Cassandra sudah hampir berhasil membuat semua timeline menjadi spaghetti. Sedangkan Deadpool terlihat tidak bisa menggapai materi yang kedua, dan untungnya ada Wolverine yang datang tepat waktu sehingga mereka bisa menggabungkan kedua materi tersebut, dan membuat rencana Cassandra gagal 100%. Mereka berhasil mengalahkan Cassandra dan juga melenyapkannya. Paradox kemudian ditangkap oleh petugas B-15 karena ia telah membuat alat penghapus timeline secara ilegal. Ketika itu Deadpool dan Wolverine ternyata masih hidup. Karena bersatu mereka pun berhasil selamat dari ledakan tersebut. B-15 berkata, entah apa yang mereka lakukan, tetapi perbuatan mereka berhasil memulihkan timeline mereka dan tidak jadi dihilangkan. Deadpool lalu meminta agar membawa orang-orang yang ada di The Void kembali ke tempat asal mereka. Wolverine alias Logan pun dibiarkan hidup untuk tinggal di alam semesta Deadpool. Terlihat juga Dogpool berhasil selamat dan Deadpool akan memeliharanya. Dan karena Wolverine tidak memiliki tempat tinggal di alam semesta Deadpool, Deadpool pun mengajaknya tinggal di rumahnya. Ia memperkenalkan Wolverine kepada nenek buta dan semua teman-temannya. Terlihat juga X-23 juga selamat dari The Void. Deadpool pun memperbaiki hubungannya dengan pacarnya dan film pun berakhir. Sedangkan untuk post-credit scene dari film ini sebenarnya tidak ada yang penting karena isinya Deadpool yang sedang memanipulasi rekaman kalau Johnny telah menghina Cassandra saat perjalanan di The Void tadi. Oke teman-teman, demikianlah alur cerita lengkap dari film Deadpool and Wolverine 2024.
Semoga film ini bisa menghibur kita semua. Dan jangan lupa like and subscribe channel ini untuk mengikuti video-video kami selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.